Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Buat adik-adik semua yang ada di rumah, puji Tuhan hari ini kita kembali lagi bertemu di ibadah remaja tanggal 15 November 2020. Sebelumnya apa kabar adik-adik yang di rumah? Semoga semua kabarnya baik-baik saja. Begitu juga dengan teman-teman yang ada di gereja ya, semuanya dalam keadaan baik. Ya teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan bersaat teduh, mari persiapkan hati dan pikiranmu untuk memulai ibadah. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan beri kami napas kehidupan, Tuhan boleh sertai setiap tidur kami sepanjang semalam. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berikanlah kami hikmat, kebijaksanaan, dan juga kerendahan hati, agar setiap firman yang boleh dibawakan oleh Amang Pendeta hari ini, boleh kami gunakan sebagai pedoman kami dalam melangkah. Biarlah Bapa, pujian dan penyembahan yang boleh kami utarakan pada hari ini, boleh berkenan juga ke dalam hadirat-Mu. Berotoritaslah di dalam setiap hati kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami hanya kepada-Mu. Ya, teman-teman semua, hari ini kita masuk kepada minggu ke-23 setelah Trinitatis dengan topik mewujudkan kesejahteraan bersama. Untuk memulai ibadah kita kepada hari ini, kita mau mempersiapkan hati, kita mau angkat pujian. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak
Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ayat 2 dengan bangkit berdiri nyanyikan. Ku hadir di jemaat yang kudus, oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman yang ada di rumah boleh duduk kembali. Allah yang sungguh baik, Allah yang memiliki setiap rencana yang indah dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian pada pagi hari ini, sungguh alangkah indahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah dan memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Sekali lagi kita mau katakan, sungguh alangkah. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Sekali lagi, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Sebagai pengganti hukum Taurat, Tuhan,
pada hari Minggu ini diambil dari Yeremia 29 ayat 7. Marilah kita bersama-sama mendengarkannya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah, mari kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita mau angkat pujian semua yang letih lesu. Semua yang letih lesu, berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Ayat 2, mari bangkit berdiri dan nyanyikanlah. Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Datang saja. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Anak-anakku, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaran penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan kita tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik yang ada di rumah boleh duduk kembali. Allah yang besar, Allah yang menyediakan setiap kebutuhan kita, Allah yang tidak pernah terselami seluruh pikirannya. Kita mau nyatakan penyembahan kita mau nyanyikan. Ya Allah, kasih-Mu besar.
luas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Marilah kita mendengar dan membaca firman Allah yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang diambil dari Yakobus 5 ayat 1 sampai 6, di mana Mang akan membaca ayat yang ganjil dan anak-anakku akan membaca ayat yang genap. Dan pada ayat terakhir kita membaca secara bersama-sama. Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Jadi, sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan lalat. Emas dan perakmu sudah berkarat. Karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Bersama-sama kita. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Teman-teman, kita mau angkat pujian hari terakhir. Tiba saatnya hari terakhir, banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, mengadakan mukjizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Mari bangkit berdiri dan nyatakan sekali lagi. Tiba saatnya hari terakhir, banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, mengadakan mukjizat demi namanya. bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. bukannya orang Bukannya orang yang
Anak-anakku, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta Remaja HKBP Rawamangun, Minggu 15 November 2020. Ibadah Remaja, Minggu hari ini 15 November 2020, pukul 08 WIB, dilaksanakan ibadah remaja secara live streaming dari gereja. Diharapkan agar semua remaja mengikuti ibadah tersebut di rumah masing-masing. Pelayanan khusus. Untuk pelayanan Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia dapat dibaca di Warta Cetak atau di web HKBP Rawamangun. Pemberitahuan hendak menikah. Pemberitahuan pertama, akan menerima pemberkatan pernikahan Theo Ronald Sinambela, putra dari Bapak Tony Tongam Hasiolan Sinambela, Ibu Patricia Reani Boru Tagalung, anggota Jemaat HKBP Rawamangun Wik Rawamangun 4, dengan tunangannya Petra Regina Huta Barat, putri dari Bapak Mariangan Mauliate Ido Hotna Huta Barat, Ibu Sandra Mauren Boru Sidabutar, anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan hari Sabtu 5 Desember 2020 di Gereja HKBP Resort Pasar Minggu. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan Daniel Hasudongan Gorfax Tampu Bolon, putra dari Bapak Hisar H. Tampu Bolon almarhum, Ibu Ropita M. Tambunan, anggota Jemaat HKBP Resort Durenjaya Bekasi, dengan tunangannya Marta Neta Situmorang, putri dari Bapak Edison Situmorang, Ibu Bunga Boru Manulang, anggota Jemaat HKBP Rawamangun Wik Pisangan Gading Raya. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan hari Sabtu 21 November 2020 jam 8 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. 2. Akan menerima pemberkatan pernikahan Arif Budiman Manalu, putra dari Bapak Ojakon Manalu, Ibu Siti Maria Boru Sitohang almarhum, anggota Jemaat HKBP Resort Kayu Putih Jakarta Timur, dengan tunangannya Eva Litasari Siahaan, putri dari Bapak Payan Siahaan almarhum, Ibu Rukia Boru Simanjuntak almarhum, anggota Jemaat HKBP Resort Rawamangun Jakarta Timur, Wik Balap Sepeda. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan hari Sabtu 21 November 2020 pukul 10 di Gereja HKBP Resort Kayu Putih. Tuhan memberkati mereka agar menjadi rumah tangga yang baik. Meninggal dunia. 1. Hari Sabtu 26 September 2020 telah meninggal dunia seorang pemuda anggota jemaat kita, Morris Chris Hartanto Hutagalung, umur 41 tahun, anak dari Bapak Ismunandar Hutagalung almarhum, Ibu Roswita Boru Lumban Tobing, alamat Jalan Kemuning nomor 17 Utan Kayu Jakarta Timur, Wik Utan Kayu Kayu Manis. Dimakamkan hari Sabtu 26 September 2020 di TPU Pondok Rangon. 2. Pada hari Senin 9 November 2020 telah meninggal dunia seorang ibu anggota jemaat kita, Hotma Boru Pasaribu, umur 54 tahun, istri dari Bapak Gintar Tampu Bolon, alamat Jalan Nirbaya 6 RT 10 RW 4 Taman Mini Jakarta Timur, Wik Kayu Putih Kaving Polri. Dimakamkan hari Selasa 10 November 2020 di TPU Pondok Rangon. 3. Pada hari Kamis 12 November 2020
telah meninggal dunia seorang bapak anggota jemaat kita, Jovandri Fredly Butar-Butar, umur 32 tahun, suami dari Ibu Munasari Borusitorus, alamat Jalan I Gusti Ngurah Rai nomor 10 RT 10 RW 2 Kampung Sumur Klender Wik Kampung Pertanian, dimakamkan di Bonapasogit Porsea. 4. Pada hari Sabtu 14 November 2020 meninggal seorang ibu anggota jemaat kita, Cahya Buru Ginting, umur 80 tahun, istri dari Bapak PDJ Siagian almarhum, alamat Jalan Maskoki 2 RT 3 RW 5 Rawamangun Jakarta Timur Wik Rawamangun 3. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Persembahan dan pemberitaan lainnya dapat kita baca di warta Jumat yang disediakan gereja. Tuhan memberkati seluruh pelayanan yang dilaksanakan minggu ini demi kemuliaan namanya. Demikian warta Jumat di gereja hari ini. Terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari mempersiapkan hati dan pikiranmu. Kita mau nyanyikan Koh Ya Tuhan Marhite Hatam. Koh Ya Tuhan. Koh Hiau Tuhan marhite hatami. Koh Hiau Tuhan marhite hatami. Songong guru Tuhan di sumurni. Koh Hiau Tuhan marhite hatami. Ayat 2 mari nyanyikan bersama. Koh Hiau Tuhan marhite hatami. Koh Hiau Tuhan marhite hatami. Nama uas totoniku o Tuhan dihatami. Koh Hiau Tuhan marhite hatami. Anak-anakku sekalian yang beribadah di rumah masing-masing, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anakku semuanya yang beribadah secara live streaming, mungkin bersama dengan orang tua dan saudara-saudaranya, dan kita yang berkumpul di gereja pada saat hari ini. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Abang Pendeta harap semua sehat-sehat, dan semua bersukacita, dan bersabarlah. Suatu saat kita akan kembali beribadah di gedung gereja ini. Dan melalui doa-doa kita pasti bisa melewati pandemik COVID-19 ini, dan biarlah Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara, anak-anakku semuanya dan kita yang berkumpul di gereja ini, firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis dalam Nabi Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yeremia pasal ke-29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel.
Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kami remaja dan kita yang berkumpul di gereja pada saat ini, hidup kita, kalau ada satu peribahasa mengatakan life is struggle, hidup ini adalah perjuangan. Kenapa saya katakan hidup ini adalah perjuangan? Perlu kita ketahui, anak-anakku semua dan kita yang berkumpul di sini, bahwa manusia tidak bisa stuck pada satu tempat. Dia harus move, dia harus mampu bergerak, dan tidak akan pernah hari-hari yang telah kita lalui kembali kepada asalnya, tetapi terus berjalan sesuai dengan waktu yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, ketika hidup ini adalah perjuangan, kita harus mampu bertahan, survive. Orang yang mampu bertahan adalah orang yang sungguh-sungguh memakai waktu dan sungguh-sungguh memperlihatkan keberadaannya bahwa dirinya mampu untuk menahan segala sesuatu dalam hidupnya. Makanya anak-anakku, kita tidak boleh berpasrah diri, kita tidak boleh menyerah, ya. Kita tidak boleh mengatakan bahwa kita tidak bisa. Karena kenapa? Di samping kita melewati perjuangan ini, pasti banyak tantangan, pasti banyak rintangan, pasti banyak pergumulan. Bukan hanya orang tua kita saja, tetapi kita juga seperti itu. Mulai dari anak kecil mungkin punya perjuangan ketika dia akan melangkah, berdiri dan sebagainya. Dan anak-anak remaja semuanya akan mungkin punya masalah perjuangan di dalam sekolah, di dalam pertumbuhannya, di dalam komunitasnya. Bahkan mungkin di dalam pergaulannya dia pasti memiliki masalah atau tantangan dalam hidupnya. Tapi apapun itu, tantangan dan hidup ini, masalah hidup ini harus kita hadapi. Ya, harus kita hadapi dan jangan sekali-sekali takut untuk menghadapi yang namanya masalah. Takut menghadapi yang namanya rintangan. Banyak sekarang anak-anak ketika dia punya masalah, dia pendam sendiri di dalam hatinya. Seolah-olah dia mampu untuk menyelesaikannya, padahal dia tidak mampu, dia punya kelemahan dan sebagainya. Akhirnya masalah demi masalah akan menumpuk. Makanya perlu setiap anak-anak Tuhan mampu untuk mengeluarkan setiap masalah melalui sikap dan perilakunya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, semoga anak-anak kami semua dan kita semua boleh menjalani hari-hari ini dengan baik. Dan ketika Pak Pendeta bertanya pada hari ini, setiap anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, pasti memiliki cita-cita dan pasti memiliki pengharapan bahwa hidup
yang baik sekarang, dia pasti memiliki pengharapan saya akan lebih baik lagi ke depannya. Ya. Dan memang untuk meraih sesuatu yang baik di dalam hidup kita, itu seperti yang Pak Pendeta katakan tadi, bahwa kita butuh perjuangan. Makanya saya mau sarankan, Pak Pendeta mau sarankan, selalulah optimis. Dan jangan mau selalu pesimis. Gitu. Anak-anak Tuhan harus mau selalu optimis dalam hidupnya. Ya, anak-anak Tuhan harus selalu mau mengatakan di dalam hidupnya bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu. Jangan mau larut dengan pesimisan. Kadang-kadang saya melihat anak-anak milenial sekarang atau 4.0 sekarang sering gampang menyerah. Ya, gampang menyerah. Ketika Pak Pendeta masih seumur kamu, masih remaja, masih SMA atau mungkin SMP, saya sendiri yang mendaftarkan diri saya ke SMP dulu, karena memang di kampung, ya belum ada ketakutan dan sebagainya. Dan ketika saya SMA, saya sendiri mendaftarkan diri saya ke SMA, tidak didampingi oleh orang tua. Orang tua saya mengatakan begini, kamu harus mampu menjadi sosok yang mandiri. Jangan cengeng, jangan terus gampang menyerah sebelum kamu melakukan segala sesuatu dalam hidupmu. Kalau anak-anak sekarang, saya pikir tidak semua sih, tapi ada saja yang gampang menyerah, ya. Yang belum dilakukan, dia mengatakan, udah gue nggak sanggup, gitu ya. Aku nggak sanggup, saya nggak bisa, gitu loh. Belum apa-apa, nggak bisa, ya. Dan saya masih tahu banyak ada anak-anak remaja yang masih disuapin orang tuanya makan. Coba bayangkan. Ya, apalagi mungkin dia anaknya cuma itu saja, kamu anaknya nggak ada yang lain lagi, cuma satu-satunya. Lalu udah SMA, udah kuliah masih disuapin makan. Makanya gampang cengeng, ya kan? Masih dibangunin dari tempat tidurnya, masih semuanya, mamanya, papanya yang dia tidak mampu untuk memendirikan hidupnya. Hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang akan membuat anak-anak sekarang mudah pesimis. Dan dia tidak akan mau bersikap optimis dalam hidupnya. Dia gampang putus asa, gampang stres, takut dibully, tidak berani, bahkan dia tidak berani beranjak dari zona nyamannya. Saya pikir firman ini mau mengingatkan kepada kita semuanya bahwa hidup kita ini adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan ketika kita mau berani optimis dalam hidup kita. Siapapun itu. Kalau anak-anak kami mau mengatakan saya mau juara dalam sekolah, tunjukkan bahwa dengan cara belajarmu yang baik, dengan cara kegiatanmu yang luar biasa, kamu pasti bisa untuk menjadi juara dalam sekolah. Tapi kalau kamu katakan, aku menjadi juara tapi malas-malasan, pegang buku pun tidak pernah dan sebagainya, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa? Nah, melalui firman Tuhan hari ini, bagaimanakah Nabi Yeremia menyemangati bangsa Israel yang hampir punah, yang telah berputus asa pengharapannya kepada Tuhan, yang telah berputus asa semangatnya dalam menjalani hidup ini. Coba kalau kita lihat di infotainment, di koran dan sebagainya, banyak sekali orang-orang yang terjun dari lantai sekian puluh lantai di atas, terjun bunuh diri dari gedung-gedung bertingkat atau mungkin gantung diri dan sebagainya. Karena apa? Karena dia mengalami stres. Dia mengalami keputusasaan yang luar biasa. Dia tidak memiliki jalan keluarnya. Sehingga dia mengambil satu sikap, yaitu dengan bunuh diri. Padahal anak-anakku semua kita yang berkumpul, tidak ada ketika kita bunuh diri menjadi salah satu penyelesaian yang benar dalam hidup kita. Makanya ketika bangsa Israel dibuang ke pembuangan, mereka mengalami namanya depresi, mereka mengalami namanya putus asa yang berlebihan. Bahkan ketika mereka sungguh-sungguh diangkut ke pembuangan, seolah-olah mereka tidak mengatakan, saya tidak memiliki pengharapan lagi, saya tidak mau hidup lagi di tengah-tengah kehidupan saya. Kenapa Allah membuang mereka ke Babel?
Kenapa mereka mau dibuang oleh Allah? Karena yang pertama sekali Allah melihat begitu banyak dosa-dosa yang dialami oleh orang-orang Israel, anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan Allah sendiri. Allah tidak bisa melihat, mentolerir kesalahan mereka, dosa mereka, sehingga Allah mau menghajar mereka. Supaya mereka mengerti dan tersadar akan apa yang akan mereka lakukan selama ini. Coba anak-anakku semuanya, kalau ibu kita, kalau bapak kita memukul kita, memarahi kita, jangan katakan bahwa mereka menjadi orang tua yang kejam. Mereka melakukan itu karena mereka begitu mengasihi kamu. Mereka melakukan itu supaya kamu menjadi orang yang benar. Orang yang terarah, orang yang terdisiplin. Karena apa? Ketika orang tua menunjukkan hal-hal yang baik dengan caranya yang mungkin bagi kamu tidak tepat, tetapi suatu saat next time-nya ketika kamu menjadi sosok yang sudah dewasa, sudah selesai sekolah, kuliah, atau bekerja dan berumah tangga, kamu akan mengerti betapa pengajaran orang tua itu memberikan makna dan masa depan dalam hidupmu. Jadi jangan kamu marah, bapak kejam, mama kejam, enggak punya perasaan sama anak gitu. Jangan-jangan dulu orang tuamu dibuat opungmu lebih dahsyat lagi kejamnya mengajar bapak mamamu sehingga mereka menjadi orang yang baik, sehingga mereka menjadi orang yang sukses. Itu. Jadi jangan gampang-gampang cengeng, apalagi sekarang anak sekarang ya dipukul sedikit mewek, nangis, kunci kamar, berhari-hari di dalam kamar. Ya. Kita pikir dia tahan lapar, padahal tengah-tengah malam dia datang ke dapur pas kita udah tidur semuanya. Ternyata lapar juga dia, ya. Tapi seolah-olah dia mengatakan, wah aku mampu dan sebagainya. Tidak. Makanya Allah begitu memperhatikan hambanya supaya mereka tanda kutip tidak manja. Dengan cara membuang bangsa Israel ke Babel melalui Raja Nebukadnezar, Allah ingin memastikan bahwa anak-anaknya, bangsa pilihannya itu bisa berubah. Dan bisa benar-benar melirik, menilik, dan berpaling kepada Allah yang mereka sembah. Yang kedua, kenapa Allah membiarkan bangsa itu ke Babel melalui Raja Nebukadnezar? Allah menginginkan kedewasaan bangsa itu dalam bertuhan. Allah menginginkan bahwa supaya bangsa itu benar-benar merasakan bahwa tanpa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka, mereka tidak menjadi apa-apa. Tanpa pertolongan Tuhan dalam hidup mereka, mereka adalah sesuatu yang tidak berarti. Dan ternyata benar. Ketika mereka di tanah Babel, ketika mereka di dalam pembuangan, ketika depresi mereka itu merajalela, putus asa merajalela, lalu apa? Disitulah saatnya Nabi Yeremia memberikan pengharapan yang luar biasa. Anak-anakku semuanya, ini akan menjadi minggu terakhir bagi kita untuk Trinitatis. Karena minggu depan kita akan masuk kepada akhir tahun gerejawi. Dan 1 minggu lagi, 2 minggu dari sekarang kita akan masuk kepada Advent. Akan menjadi dekat. Mengingatkan kembali kepada kita bahwa Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun terkadang doa-doa kita tidak terjawab seperti yang kita doakan kepada Tuhan. Tetapi membuktikan melalui Nabi Yeremia yang memberikan siraman rohani, bahkan seperti satu oase di tengah-tengah padang gurun yang kemungkinan orang berpikir tidak akan pernah mendapatkan air kehidupan lagi, tetapi melalui Nabi Yeremia dan melalui surat yang dilayangkan kepada raja, mereka mendapatkan sesuatu yang membuat hidup mereka bergairah, membuat hidup mereka itu semangat, membuat hidup mereka itu luar biasa dan bersukacita, dan mengatakan dalam hidupnya, ternyata Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Yang sering meninggalkan Tuhan adalah kita sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Kadang-kadang hal kecil sering kita lupakan, saudara-saudaraku, ada anakku remaja, ya. Berdoa saja kadang-kadang kita lupa. Padahal kita tidak harus manjang-manjang berdoa. Ya. Kalau kamu bangun tidur, doanya singkat aja. Lipat tangan, tutup mata, bilang aja, Tuhan, saya masih bernapas pada hari ini. Thank you the Lord. Udah selesai, gak usah panjang-panjang.
Nanti kamu terlambat pula nanti bekerja kan, anak-anak sekolah aja, remaja. Allah bisa karena biasa. Itu hal-hal kecil. Hal-hal kecil saja kadang-kadang kita lupakan dalam hidup. Udahlah, tanpa berdoa juga besok saya bisa kok bernafas. Menurutmu. Tapi kalau Tuhan mengatakan sesuatu, kamu tidak boleh mengelaknya. Makanya dalam hal ini ketika Nabi Yeremia memberikan sesuatu semangat bagi bangsa Israel itu, sesuatu pengharapan, membuktikan bahwa Allah itu turut menyertai kita. Bahwa Allah itu tidak akan pernah membiarkan umatnya terlempar, umatnya gelisah, umatnya stres, umatnya putus asa dalam keadaan itu. Dan pengharapan-pengharapan itulah, ya, kalaupun kamu dalam pembuangan, kamu harus menjadi orang yang optimis. Dengan cara apa? Dirikan rumahmu, buat kebunmu, nikmati hasilmu. Anak-anakku tahu bahwa pembuangan di zaman Nebukadnezar di Babel itu bukan seperti pembuangan yang dalam pikiran kita secara kasat mata. Pembuangan di Babel itu mereka bebas, tetapi mereka terbatas dalam hal-hal tertentu. Mereka bisa melakukan apa saja kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi dalam pengawasan Raja Nebukadnezar, dalam pengawasan Raja yang berkuasa pada saat itu. Apapun itu, tetapi dalam arti kehidupan mereka sehari-hari, mereka juga bisa menikah, mereka juga bisa bercocok tanam, mereka juga bisa melahirkan anak laki-laki dan perempuan, mereka juga bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan mereka. Nah, artinya bangsa di luar Allah juga, ketika firman Tuhan ini dilayangkan oleh Yeremia ke Raja Nebukadnezar, orang yang tidak mengenal Allah sendiri turut tunduk atas perintah Allah bagi mereka. Coba, orang yang tidak kenal Allah, tetapi ketika firman Allah disampaikan oleh Yeremia kepada raja-raja itu, kepada nabi-nabi, kepada imam-imam pada waktu itu, mereka sendiri tunduk apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Artinya firman Tuhan itu berkuasa kepada siapapun. Makanya Allah kita itu adalah Allah yang universal, Allah untuk seluruh umat. Ya, kadang-kadang kita tidak harus menginjili orang Islam, tiba-tiba melalui doa-doa kita mereka bisa menjadi Kristen. Tidak harus kita nikahi orang yang beragama lain supaya mereka menjadi Kristen, tidak. Itulah kuasa doa, itulah kuasa firman Tuhan, itulah kuasa Allah yang benar-benar ditunjukkan oleh Allah bagi bangsa itu. Bahkan firman Tuhan mengatakan kepada bangsa itu, kamu harus mengusahakan kesejahteraan, kedamaian dimanapun kamu tinggal. Ini penting sekali, ya. Penting sekali anak-anakku. Jadi kalau ada firman Tuhan, kamu adalah menjadi garam dan terang dunia, benar. Ya, dimanapun anak-anakku sekolah, belajar, bermain, kamu harus menjadi apa? Apa? Blessing. Blessing to be blessed. Itu. Blessing to be blessed. Ketika kamu diberkati oleh Allah, kamu harus menjadi berkat. Tidak persoalan kamu menjadi anak remaja. Aku belum menjadi apa-apa, Mang Pendeta. Tidak. Mungkin melalui sikapmu, melalui perkataanmu, kamu mau tunjukkan bahwa Tuhan itu telah memberkatiku. Orang Kristen sekarang harus mampu menunjukkan bahwa dia punya Tuhan yang benar-benar mampu menjadikan dia menjadi garam dan terang dunia. Melalui sikapmu, orang akan tahu Tuhanmu. Itu. Melalui sikapmu, orang akan tahu Tuhanmu. Dan itulah kehidupan kita. Makanya firman Tuhan katakan kepada Yeremia dan kepada Raja Nebukadnezar, katakan kepada bangsa itu supaya mereka mampu mengusahakan. Di mana mereka buang, mereka akan mampu mengusahakan kesejahteraan kota itu. Supaya menunjukkan mereka punya Allah yang luar biasa. Jadi anak-anakku, ada perlu pemahaman yang harus kamu ketahui, ajaran orang Kristen adalah ajaran kasih. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita renungkan bersama. Dan hanya di dalam orang Kristen, firman Tuhan ini ada, di agama-agama lain gak ada. Apa itu? Kalau pipimu ditampar sebelah kanan,
kasih pipimu sebelah kiri. Mau enggak? Yang di gereja mau enggak? Anak-anak kami yang di rumah mau enggak? Orang tuanya yang mendampingi anak kami mau enggak? Siapa mau? Amang, kalau pipi saya ditampar sekali aja, gue tampar di 10 kali. Itu kan? Mana mau kita ya, apalagi orang Batak. Cepat-cepat darahnya mendidih ya. Cepat-cepat dia marah. Wah, macam-macam lu gue tampar lo gitu kan. Kadang-kadang ada dia punya abang pasti ngomong. Kalau adiknya ganggu, awas ya lu dek, macam-macam lu gue tampar lu ya katanya. Padahal adiknya cuma ganggu dia doang. Lalu yang kedua, apa? Kalau engkau dilempar pakai batu, kita ibaratkan batu kecil lah ya, lempar pakai pisang. Kira-kira gimana? Oh jangan dulu dong Amang. Kalau dia lempar saya pakai batu segini, gue lempar dia pakai batu segini gitu. Biar habis kepalanya. Wah, tidak ada apa? Hukumnya hukum Hammurabi. Tahu hukum Hammurabi? Kalau tanganmu bersalah, tanganmu dipotong. Kalau kakimu bersalah, kakimu dipotong. Kalau lidahmu yang salah, lidahmu dipotong. Kalau semua bersalah ya udah tewas, ya kan? Coba, itu pengajaran Tuhan Yesus bagi kita. Dan itu harusnya terapkan. Mampu enggak? Mampu, tapi punya proses iman. Harus berproses, ya mungkin tidak dalam arti sekejap anak-anakku, kita semuanya. Tetapi melalui proses iman kita akan dimampukan. Dan itulah ajaran Tuhan Yesus kepada kita orang-orang Kristen umatnya. Supaya kita benar-benar menjadi sesuatu yang mendapatkan apa? Memberikan apa? Blessing to be blessed. Ya, blessing to be blessed. Yang diberkati mampu menjadi berkat. Yang diberkati akan menjadi berkat melalui sikap kita, melalui perbuatan kita. Mungkin kamu di sekolah, melalui perbuatanmu kamu akan dikenal menjadi orang Kristen. Kamu dikenal punya Tuhan Yesus. Mungkin melalui kepintaranmu, rankingmu di sekolah, kamu dikenal menjadi orang Kristen dan kamu dikenal menjadi pengikut Kristus dan sebagainya. Itu nyatakanlah dalam hidupmu. Jangan hanya mau berantem kerjanya, jangan hanya mau membuli kerjanya. Jangan hanya mau bermusuhan kerjanya. Tetapi sosokmu akan menjadi diperhitungkan ketika kamu boleh menjadi berkat. Ketika kamu boleh menjadi sesuatu yang mensejahterakan teman-temanmu. Coba, kalau kamu menjadi orang yang bisa menjadi garam dan terang, ya teman-temanmu pun pasti suka berteman denganmu. Tapi kalau kamu tidak mampu menjadi garam dan terang, ya pasti hanya kau datang, udah bubar, dia udah datang, gak ada gunanya dia datang, pasti gitu. Coba, kalau kamu menjadi blessed, menjadi orang yang memberkati, saya pikir dimanapun kamu dicari. Dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, usahakan, katakan kepada umatku, walaupun mereka dalam pembuangan, tapi mereka harus menjadi berkat di tengah-tengah pembuangan itu. Supaya apa? Supaya musuh sekalipun, Raja Nebukadnezar sekalipun mampu menyenangi mereka. Itu. Coba satu contoh kecil, anak-anakku. Ya, ini pengalaman Pak Pendeta. Kami 11 orang bersaudara. Pak Pendeta nomor 8, dulu banyak anak ya, katanya banyak anak, banyak rezeki. Sekarang enggak lah, nyekolahkan 3 anak aja udah enggak tahu lagi ya. Nah, tapi orang tuaku punya kiat, supaya anak-anaknya itu benar-benar menjadi anak-anak yang nurut sama orang tuanya. Dengan cara apa? Jadi orang tuaku punya poin, menilai anak-anaknya. Barang siapa anak-anaknya kesehariannya kalau dipanggil gampang disuruh, langsung dia mau dengar-dengaran dengan orang tuanya, nanti akhir tahun misalnya bulan depan kan mau Natalan, bajunya itu lebih mahal dibeli daripada yang lain. Sepatunya itu lebih mahal dibeli daripada yang lain. Itu poinnya, nilainya. Atau dulu karena kami di kampung, siapa yang lebih rajin mendengarkan perkataan orang tuanya dan rajin melakukan perkataan orang tuanya, itu sering diajak ke kota, makan pangsit misalnya, ya, atau makan mie sop kalau orang Medan bilang. Itu poinnya. Sehingga kami berlomba-lomba. Ketika orang tua kami manggil, Osator, panggil Amang Pendeta, langsung, apa mak? Mak, tolong dulu ini nih. Iya mak, beres mak.
Beresnya bukan dalam arti seperti sekarang. Syanu, ambil dulu nih. Iya mak, tenang aja mama. Makin mamanya memanggil, berisik amat sih mak. Gitu kan. Ambilnya bukan sekejap itu, tapi nanti tunggu dulu. Yo, beresin dulu rumah ya, mama mau ke pesta ya. Nanti kalau mama pulang pesta, semua rumah udah beres. Tenang mak, tenang aja. Mama datang pada pesta, semua udah berkilau ini katanya. Padahal pulang mamanya dari pesta, seperti itu juga jumpanya waktu dia pergi ke pesta. Kalau kami dulu enggak. Ketika saya katakan iya, sedetik itu juga saya harus melakukannya. Kalau tidak, maka saya kena pukul. Kena libas kalau orang Batak bilang. Itu hebatnya. Makanya apa? Makanya kita benar-benar survive. Makanya kita benar-benar bertahan. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu dilakukan oleh anak-anak kami remaja dalam hidupnya. Jadikan hidupmu menjadi berkat. Kalaupun kita sekarang dalam masa COVID-19 pandemik ini, jangan lemah, jangan tidur-tiduran, ya. Jangan seperti anak saya masih SMP. Kalau kakaknya SMP kelas 1, masih lumayan dia belajar. Kalau adiknya kelas 4 SD, dia cuma 10 menit dia bertahan duduk dengan benar. Belajar. Selebihnya mulai dia kakinya turun, mulai badannya turun, lalu selonjoranlah dia. Akhirnya tengkuraplah dia belajar. Kapan dia mau benar? Ya, lama-lama tertidur dia. Gurunya menerangkan dia udah tidur. Mana tahu seperti itu anak-anakku, jangan. Tapi walaupun di masa pandemik, kamu harus mampu belajar seperti sebelum pandemik. Kamu harus menyeriuskan dirimu supaya kamu bisa memiliki cita-cita yang benar. Mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi perawat, mau jadi pendeta, mau jadi apapun, harus apa? Dimulai dari sekarang. Hidupmu harus dimulai dari sekarang. Supaya kenapa? Supaya kamu tidak menyesal nantinya setelah kamu dewasa. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus Tuhan kita, anak-anak kami remaja beserta orang tuanya yang live streaming hari ini dan kita semuanya, yang mau dikatakan Tuhan melalui firman-Nya adalah selalulah semangat dalam hidupmu. Selalulah berpengharapan dalam hidupmu. Karena apa? Badai pasti berlalu. Kesusahan akan datang tetapi pergi pada waktunya juga. Tetapi anak-anak Tuhan harus mampu menjadi berkat dimanapun dia berada. Harus mampu menjadi sosok yang luar biasa dimanapun dia berada. Supaya itu apa? Tidak hanya menyenangkan hati Tuhan Allah, tetapi juga menyenangkan hati orang tuamu. Menyenangkan banyak hal di dalam hidupmu. Semoga melalui firman Tuhan, kita boleh semangat ya. Semangat ya, jangan gampang menyerah. Jangan mau lemah, jangan mau pesimis. Tetapi coba mulailah terus ya. Ketika kamu melangkah tidak akan pernah mengatakan istilah mundur, tetapi dia terus maju ke depannya. Itulah anak-anak Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, melalui firman-Mu kami kembali diingatkan bahwa masalah kehidupan tantangan yang kami alami di tengah-tengah kehidupan kami akan terus ada. Tetapi kami punya Tuhan, Yesus Allah yang telah memberikan kami selalu pengharapan bahwa kami tidak akan pernah berhenti melangkah selagi kami punya nafas, selagi Allah memberikan kekuatan bagi kami, Allah memberikan pengharapan yang hidup bagi kami, Allah memberikan semangat bagi kami. Kami harus mampu bergerak dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan Yesus kami yakin bahwa hanya pertolongan Tuhan sajalah yang memampukan kami bisa bersyukur dan menikmati hidup kami. Sama seperti perkataan Yeremia kepada orang Israel dalam buangan. Mereka diberikan semangat melalui firman Tuhan. Sehingga mereka dipulihkan kembali. Dan bahkan raja yang tidak mengenal Allah, begitu berkuasanya firman Tuhan, sehingga raja tersebut bisa tunduk dan mau dengar-dengaran dengan firman itu dan memberikan kebebasan bagi bangsa itu.
Demikian kami Tuhan Yesus. Berkatilah anak-anak Tuhan dalam kehidupan proses belajar mereka, dalam masa muda mereka, agar mereka semakin berpegang teguh kepada Tuhan dan mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Biarlah mereka isi masa muda mereka, masa sekolah mereka dengan penuh arti dan memaknai hari demi hari dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan membuang hal-hal yang negatif. Biarlah kami yakin dan percaya ketika mereka dibimbing oleh orang tua mereka juga benar-benar mengasihi anak-anaknya. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati orang tua setiap anak-anak kami dalam proses kehidupannya, terlebih dalam pekerjaannya untuk memberikan kebutuhan, biaya bagi anak-anak mereka. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan Tuhan Yesus juga rezeki, jauhkan daripada mara bahaya, penyakit. Demikian juga anak-anak kami remaja dan kami semua yang berkumpul di sini. Kami yakin dan percaya hanya pertolongan Tuhanlah yang penuh kuasa, yang mampu memulihkan kami, yang lemah menjadi kuat, yang sedih menjadi bersukacita, yang sakit menjadi dipulihkan, bahkan yang menangis Engkau hibur Tuhan Yesus. Itulah hidup kami. Kami mau datang berserah kepada Tuhan, menyampaikan segala keluh kesah kami, agar Tuhan selalu turut campur dan jadikan kami berkat bagi banyak hal dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bersyukur untuk firman yang boleh dibawakan oleh Amang Pendeta tadi. Teman-teman yang ada di rumah, sekarang waktunya kita akan mengumpulkan persembahan. Berikanlah persembahanmu yang terbaik dengan scan link barcode yang ada di layarmu masing-masing. Kita akan memuji Tuhan, kita mau angkat pujian. Mulai Yesus dengan mi, las roh. Molo Yesus dengan milas roham, Yesus si pangurupi milas roham, kota porseauni, notos ni rohami, mardongaton Yesus si las roham, las roham, las roham, mardongaton Yesus si las roham, marsinon ng mariho, bintang pakirimu. Dengan bangkit berdiri kita mau nyanyikan ayat 2. Molo Yesus dengan milas roham, jagoan aton di milas roham, di ruang mematoto, damina ulung naik, madongan ton Yesus las roham, Las roham, las roham, las roham, mardongan ton Yesus Las roham, marsinon ng maniho, bintang pakirimoni, mardongaton Yesus las sekali lagi las roham. Las roham, mardongaton Yesus las roham, marsinon ng maniho, bintang pakirimoni, mardongaton Yesus las roham. Mari anak-anakku kita semua bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Pukullah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ya, shalom anak-anak kami semuanya yang berkumpul live streaming di rumah, Amang Pendeta, Amang Sintua, Syahaan, dan pewarta, pemusik, IT kita, mengucapkan kepada anak kami remaja yang ada di rumah, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, salam sehat dari kami semua untuk kita, anak-anak kami yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.